wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama saya Bu Nur Khalifah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil bab pertama, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Tujuan pembelajaran pada hari ini nanti, yang pertama, kalian bisa memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna. Dan yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dan yang paling penting, kalian bisa menerapkan di dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana contoh perilaku yang menunjukkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Anak-anakku, di dalam Asmaul Husna ada 99 nama-nama Allah yang sangat indah. Pernahkah kalian merasa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kalian merasa sangat tenang? Atau justru sebaliknya, kalian merasa sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kalian merasa sangat hampa? Orang yang hatinya selalu dekat kepada Allah, maka dia akan menjadi tenang. Tetapi sebaliknya, orang yang hatinya menjauh dari Allah, maka dia akan selalu diliputi rasa resah dan gelisah. Maka dari itu, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa belajar mengenalnya melalui nama-namanya yang sangat indah, yaitu Asmaul Husna. Di dalam materi bab pertama ini nanti, kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim atau Maha Mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, Maha Waspada atau Maha Teliti. Yang ketiga As-Sami' atau Maha Mendengar. Dan yang keempat Al-Basir atau Maha Melihat. Baiklah, untuk memahami apa itu Al-Alim, apa itu Al-Khabir, apa itu As-Sami' dan apa itu Al-Basir, mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita akan belajar bersama materi bab pertama, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli dan dalil akli terkait iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang keempat, menunjukkan dalil nakli tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir, serta menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang paling penting, kalian bisa menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Adapun pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara harfiah atau bahasa, iman itu berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan.
seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia mengimani terhadap 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengimani semua asma dan sifat Allah, yaitu Asmaul Husna, yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan atau menyerupakannya. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Berikutnya yaitu pengertian atau makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat baik lagi indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang sangat baik dan indah, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Di dalam materi ini nanti kita akan mempelajari Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Alim atau Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir, Maha Waspada atau Maha Teliti. Yang ketiga, As-Sami', yaitu Maha Mendengar. Dan yang keempat, Al-Basir atau Maha Melihat. Pertama yaitu Al-Alim atau Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Agar lebih yakin, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.
Quran Surah Al-An'am ayat 59. Anak-anakku, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi penting untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang berilmu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang kedua yaitu Al-Khabir atau Maha Waspada dan Teliti. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah itu Maha Waspada atau Maha Teliti. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 16. Anak-anakku, perhatikanlah tayangan berikut ini untuk membuktikan bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Khabir, Maha Waspada dan Maha Teliti. Jantung adalah salah satu organ tubuh terpenting kita, dan karenanya terletak di tempat paling aman. Jantung ditempatkan di dalam tulang rusuk kita agar terlindung dari benturan luar. Jantung kita mulai berdenyut saat kita masih di dalam rahim ibu kita dan terus berdenyut 70 hingga 100 kali per menit tanpa pernah berhenti. Jantung hanya beristirahat setengah detik di antara tiap denyutannya, dan denyut jantung rata-rata orang sehat adalah 10.000 kali per hari. Selama hidup, jumlah ini keseluruhannya menjadi 255 juta denyut jantung. Jantung kita memiliki 4 bilik yang membantu memompa darah beroksigen dan tak beroksigen ke wilayah berbeda pada tubuh kita tanpa saling bercampur. Masing-masing bilik memiliki katup yang membuka dan menutup seiring detakan jantung. Dan dengan adanya semua bagian ini, jantung kita memperlihatkan rancangan sempurna. Struktur sempurna ini menunjukkan pada kita bahwa jantung dibuat oleh pencipta, dan pencipta itu adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Anak-anakku, Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami' atau Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan,
Hal ini sesuai dengan firman-Nya. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Sadaqallahul Adzim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada pukul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Anak-anakku, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkara yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarkan segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah senantiasa mendengarnya. Berikutnya yaitu Al-Basir atau Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Anak-anakku, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita agar hidup kita menjadi lebih terarah. Anak-anakku, setelah mempelajari Asmaul Husna, maka hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 51. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Yang ketiga, yaitu orang yang beriman kepada Allah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-3, demi masa
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. مدريش بلا